Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan terangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang Allah membela orang-orang yang percaya kepada Dia dan tidak mengizinkan mereka dipermalukan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita ada berbagai pergumulan, ada berbagai masalah, persoalan, dan tantangan yang seringkali harus kita hadapi. Iblis pun selalu bekerja dan berjuang untuk menghancurkan setiap manusia, termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, tidak heran kalau manusia semakin terpuruk, manusia semakin hancur, dan manusia semakin bobrok, semakin terikat dan dibelenggu oleh tabiat dosa. Tetapi saudara, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan Tuhan, tidak akan dibiarkan dan diabaikan oleh Tuhan. Tetapi Allah berbuat, Allah bertindak, Allah membela orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu sebabnya, saudara, alangkah pentingnya kita berjalan dan melangkah dalam iman ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Karena oleh imanlah Allah akan bertindak dalam kehidupan kita. Oleh imanlah Allah akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, di dalam video renungan ini kita akan bersama belajar bagaimana kita menjalani hidup kita dalam iman dan apa yang akan Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang menjalani hidupnya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan harapan, saudara, setelah mendengarkan renungan ini, setiap saudara hidup dalam iman, menjalani hidup saudara dalam iman, dan kemudian saudara akan mengalami dan menyaksikan pembelaan dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Roma pasal yang ke-10, mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan penjelasan dan pembacaan firman Tuhan dengan segenap hati saudara,
sehingga saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Roma pasal 10 mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Puji Tuhan, saudara. Paulus di dalam konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara menegaskan bahwa orang-orang atau umat-umat Tuhan seharusnya hidup dan menjalani kehidupannya di dalam iman. Dan Paulus menegaskan bagaimana hidup di dalam iman, di mana pada intinya yang ditegaskan oleh Paulus di sini, saudara, bahwa orang yang hidup dalam iman adalah orang yang percaya penuh kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan kepada logika, tetapi kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya ayat 6 dan ayat 7 Paulus berkata, jangan katakan dalam hatimu siapa yang akan naik ke sorga untuk membawa Yesus turun, atau siapa yang akan turun ke jurang maut untuk membawa Yesus naik dari antara orang mati. Itu pertanyaan secara logika. Tetapi seharusnya orang yang hidup dalam iman meyakini sepenuhnya seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya ayat yang ke-8 dia berkata, tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan.
Maksudnya saudara, perkatakan sesuai dengan kata firman. Dan yakini sesuai dengan apa kata firman. Yakini itu di dalam hatimu. Beriman sesuai dengan firman Tuhan dan memperkatakannya sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang ditegaskan oleh Paulus di sini kepada umat Tuhan. Bahwa mereka harus hidup dalam iman dan percaya dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan firman itu benar, dan memperkatakan dalam mulutnya bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Dan kemudian ayat 10 Paulus menegaskan saudara, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ketika umat-umat Tuhan sudah hidup meyakini firman Tuhan sepenuhnya di dalam hatinya dan memperkatakan keyakinannya sesuai dengan firman Tuhan, maka orang itu dibenarkan. Orang tersebut dibenarkan, kata Paulus. Jadi bagaimana seorang anak Tuhan hidup, menjalani hidupnya dalam iman? Bagaimana saya dan saudara menjalani kehidupan kita dalam iman, saudara? Kita harus mempercayai kebenaran firman Tuhan. Sekalipun itu terkadang tidak sesuai dengan logika. Sama seperti tadi Paulus berkata, jangan katakan siapa yang akan membawa Yesus turun, atau siapa yang akan membawa Yesus naik dari dunia orang mati. Tetapi katakan sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana kita berjalan dan melangkah dalam iman di dalam perjalanan hidup kita, saudara? Yakini firman Tuhan sekalipun tidak sesuai dengan logika, dan perkatakan firman Tuhan sekalipun sulit diterima logika. Dan dengan begitu maka ayat 10 tadi dikatakan kita dibenarkan. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, meyakini dan memperkatakan firman Tuhan. Dan kemudian saudara, hal kedua yang saya rindu kita renungkan malam hari ini adalah apa yang akan Tuhan kerjakan, lakukan dalam hidup orang-orang, anak-anaknya yang melangkah dan menghidupi iman. Melangkah sesuai dengan iman, percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Apa yang akan Tuhan lakukan? Kita lihat ayat yang ke-11, saudara. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Wow, saudara, betapa dahsyatnya jaminan firman Tuhan kalau saya dan saudara hidup dalam iman, hidup mempercayai firman Tuhan, hidup memperkatakan firman Tuhan, bukti kita percaya kepada Allah. Maka firman Allah berkata, di ayat 11 tadi dikatakan, kitab suci berkata, bukan manusia, saudara, yang memberi jaminan itu, tetapi kitab suci, firman Allah yang memberi jaminan itu. Dan berkata bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sungguh dahsyat jaminan firman Tuhan bagi kita, saudara, bahwa ketika kita hidup dalam iman, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka firman-Nya menjamin, Dia menjamin bahwa kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Apapun situasi, apapun keadaan kita, firman Allah menjamin kalau kita melangkah dalam iman, kita tidak akan diizinkan dipermalukan, saudara. Mungkin saat ini dalam kondisi kehidupan saudara, dalam keadaan saudara, orang-orang merendahkan saudara, orang-orang tidak menganggap saudara. Tetapi dengar, Allah tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan kalau saudara hidup dalam iman. Sekalipun mungkin saat ini saudara dianggap orang rendah,
tidak berguna, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi jika saudara melangkah dan hidup dalam iman, firman Allah berkata bahwa saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Saudara, saya melihat dalam kehidupan saya, baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan pribadi, saya benar-benar menyaksikan bahwa Tuhan tidak mengizinkan orang-orang yang percaya kepada Dia dipermalukan. Salah satu contoh, saudara, di dalam pelayanan, ketika dulu saya merintis pelayanan, dan kemudian dalam proses merintis pelayanan itu, saya seringkali mendengar kata-kata yang merendahkan. Dan kadang yang menyedihkan, saudara, bahwa kata-kata yang merendahkan itu bukan dari orang-orang lain, malah dari orang-orang yang sudah bergereja. Orang-orang yang gereja yang dimana mereka beribadah, gereja itu sudah mandiri, gereja itu sudah besar. Dan kata-kata itu keluar dari mulut mereka. Mereka berkata bahwa gereja yang saya bawa, organisasi yang saya bawa, saat saya merintis, mereka berkata bahwa gereja itu tidak jelas. Tidak akan ada orang yang datang. Bahkan ketika ada orang yang datang, mereka malah menghasut supaya orang yang datang ini undur, dengan mengatakan bahwa gereja ini sesat, gereja ini tidak jelas. Saudara, begitu menyedihkan mendengar kata-kata itu, terlebih lagi kata-kata itu keluar dari orang-orang yang bergereja. Tetapi saudara, ada satu keyakinan di hati ini, bahwa satu saat Tuhan akan membuktikan bahwa Dia yang kulayani, gereja ini gerejanya, dan Dia akan campur tangan dan menyatakan mujizatnya, sehingga melalui gereja ini akan banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Dan kemudian saudara, dalam prosesnya saya melihat bahwa Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan benar-benar menyatakan mujizatnya, dan Dia tidak mengizinkan saya sebagai hambanya dipermalukan. Dia tidak mengizinkan gereja yang saya bawa dipermalukan. Tuhan membuktikan bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak Dia izinkan dipermalukan, saudara. Dan di sisi lain, saudara, dalam hidup pribadi saya, waktu saya merintis, saya masih lajang. Dan kemudian 4 tahun saya merintis, lalu kemudian saya menikah. Keluarga-keluarga berkata, apa yang akan kalian makan? Terlebih keluarga-keluarga yang pegawai negeri, keluarga-keluarga yang berhasil dalam usahanya, mereka seringkali mengeluarkan kata-kata yang merendahkan. Nanti makan apa? Ketika saya bawa istri saya ke pelayanan, mereka berkata, nanti kamu diberi makan apa oleh dia? Dan seterusnya, dan seterusnya, saudara. Mendengar itu, saya tidak sakit hati, tetapi malah muncul iman bahwa satu saat Tuhan akan membuktikan pembelaannya bagi hambanya, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Satu saat Tuhan akan membuktikan bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dan benar, saudara, seiring berjalan pelayanan dan Tuhan menyatakan campur tangannya, pada akhirnya saya melihat keluarga-keluarga malah akhirnya menjadikan tempat kami tempat mengadu, tempat bercerita, tempat mencari jalan keluar, tempat memohon pertolongan. Dan sekarang mereka mengakui bahwa dahsyat Tuhan yang kusembah, yang aku percayai, Tuhan tidak mengizinkan aku dipermalukan. Dan kemudian tadi gereja-gereja atau jemaat-jemaat di gereja yang tadinya merendahkan, sekarang mereka malah berkata,
Sekarang gereja kalian lebih maju dari gereja kami. Saudara, apa yang terjadi atas semuanya itu? Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ada mujizat Tuhan yang bekerja. Ada Allah yang campur tangan dan tidak mengizinkan orang-orang yang percaya kepada Dia dipermalukan. Itu jaminan firman Tuhan di ayat yang ke-11 ini, saudara. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Saudara, apapun keadaan hidup saudara, kalau saudara hidup dalam iman, saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Allah campur tangan, Allah membela hidup saudara dan tidak mengizinkan saudara yang percaya untuk dipermalukan. Dia akan membuktikan pembelaannya atas kehidupan saudara. Saudara, apa alasannya atas jaminan firman Tuhan bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan? Kita akan belajar di ayat 12 dan 13, saudara, bahwa ada 3 alasan bahwa orang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Alasan yang pertama ada di ayat 12, saudara. Setelah di ayat 11 dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan, ayat 12 diawali kata sebab. Sebab. Jadi diberi alasan kenapa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Jadi alasan pertama, saudara, orang percaya kepada Tuhan, saya dan saudara, jika kita percaya kepada Dia, tidak akan diizinkan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Saudara, pada masa itu, antara orang Yahudi dan orang Yunani, ada perbedaan status yang saling menganggap bahwa status mereka lebih tinggi. Orang Yahudi menganggap diri mereka adalah orang yang beragama, orang yang rohani, dan menganggap orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani itu adalah orang kafir, orang najis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sedangkan di sisi lain, orang-orang Yahudi yang menganggap diri mereka lebih berpendidikan, lebih terpelajar, yang kuat dalam filsafat, mereka malah menganggap orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak logis. Jadi kedua kelompok ini, saudara, menganggap mereka lebih unggul satu dari yang lain. Tetapi di sini firman Allah berkata bahwa bukan orang yang kelihatan rohani, bukan orang yang kelihatan cerdas yang akan dibela oleh Tuhan, yang akan tidak diizinkan oleh Tuhan dipermalukan, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, itulah yang tidak akan diizinkan dipermalukan. Itu sebabnya di ayat 12 dikatakan tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Bukan lagi status ini dan status itu yang akan membuat orang tersebut lebih utama, lebih unggul. Tetapi, saudara, imanlah, keyakinanlah, kepercayaanlah yang membedakan. Bukan lagi status agama, bukan lagi status kecerdasan, pendidikan, dan sebagainya, tetapi imanlah yang akan membedakan orang tersebut. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan dipermalukan, karena tidak ada lagi perbedaan. Tuhan tidak lagi membeda-bedakan, tapi orang itu apakah dia percaya kepada Tuhan, itu yang akan membedakan. Apakah orang itu tersebut hidup dalam iman, itulah yang akan membedakan. Jadi saudara, siapapun saudara, apapun status saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak.
Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, apapun status saudara, Tuhan akan membela saudara. Sekalipun saudara dianggap rendah oleh orang lain, sekalipun saudara tidak dianggap, sekalipun di tengah keluarga saudara seringkali direndahkan, tidak dihitung oleh karena keadaan saudara, oleh karena ekonomi saudara, saudara tidak dianggap dan tidak dihitung. Dengar saudara, kalau saudara hidup dalam iman, kalau saudara sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan, percaya sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara, maka dengar, tidak ada lagi perbedaan. Tuhan tidak lagi membeda-bedakan saudara. Tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Yang membedakan adalah iman. Apakah saudara hidup dalam iman atau tidak? Saudara tidak akan diizinkan, dipermalukan kalau saudara hidup dalam iman. Ada satu kisah saudara, di mana satu kali ada seorang muda. Dia adalah seorang youth di satu gereja. Dan anak muda ini bisa dibilang orang yang miskin, berasal dari keluarga miskin. Dia datang ke gereja dan kemudian dia pakai sepatunya punya mulut, kata orang. Artinya apa? Sepatu itu sudah robek saudara. Bahkan kadang-kadang itu menjadi bahan sindiran. Tetapi anak muda ini tidak lemah ketika dia disindir oleh karena keadaannya. Tetapi dia tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan sebagai bukti dia percaya kepada Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Pada akhirnya orang muda ini menjadi pengusaha yang sukses sekali. Orang muda ini menjadi pengusaha yang go internasional. Dan akhirnya orang muda ini banyak membantu pekerjaan pelayanan. Dia membangun banyak gereja dan sebagainya dan sebagainya. Ketika anak muda ini hidup dalam iman, Tuhan membela dia. Tuhan tidak mengizinkan dia dipermalukan. Imannya itu yang membedakan dia saudara. Sekalipun dia orang rendah, tetapi itu tidak masalah saudara. Bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Sekalipun dia orang miskin, bukan itu yang dilihat oleh Tuhan, tapi imannya lah yang dilihat oleh Tuhan. Ketika dia hidup dalam iman, Tuhan menyatakan pembelaannya dan menjadikan anak muda ini berhasil. Dan akhirnya orang-orang yang dulu mengejek dia saudara malah sekarang mengakui bahwa dia orang yang berhasil. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua saudara, masih ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Dan yang kedua, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Alasan kedua, kenapa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan, karena dikatakan di sini karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Yang mau ditegaskan di sini adalah otoritas dan kuasa Allah. Kata yang digunakan di sana, Allah yang satu ini adalah Tuhan dari semua orang, adalah kata yang menunjukkan kuasa Tuhan. Bahwa Allah itu berkuasa, Allah itu berotoritas, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dengar saudara, jika saya dan saudara hidup dalam iman, maka Allah yang kita percaya adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala sesuatu mungkin bagi Dia. Itu sebabnya Dia berkata bahwa kalau kita percaya kepada Dia, kita tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Dia berkuasa saudara, karena Dia berotoritas. Kalau seorang mungkin berkata kepada saudara, jangan takut, kalau masih ada saya tidak akan mengizinkan engkau dipermalukan. Maka saudara, perkataan itu belum tentu bisa dipegang, karena dia atau orang tersebut adalah orang yang terbatas. Dia manusia. Kalau masalah kita besar, mungkin dia tidak akan sanggup untuk menjamin dan menolong kita. Bahkan dia sendiri punya masalah dalam hidupnya.
Tetapi kalau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berotoritas yang berkata bahwa Dia tidak akan izinkan kita dipermalukan, maka perkataan itu bisa dipegang, saudara, karena memang Dia berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sebesar apapun masalah saudara, Dia Allah yang berkuasa menyelesaikan masalah saudara, sehingga saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Separah apapun penyakit saudara, Dia Allah yang berkuasa menyembuhkan saudara, sehingga saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Sehancur apapun keadaan ekonomi saudara, Dia Allah yang berkuasa untuk campur tangan memulihkan ekonomi, usaha saudara, pekerjaan saudara, sehingga saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Itu sebabnya saudara, percayalah kepada Dia, karena Dia berotoritas, Dia berkuasa. Kemudian yang terakhir, alasan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan dipermalukan, masih ayat yang ke-12 saudara. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kemudian saudara yang terakhir, Allah yang satu itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kenapa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan dipermalukan? Karena Allah itu kaya bagi semua orang yang berseru kepada Dia. Saudara, Allah itu Allah yang kaya. Kaya dalam segala perkara. Tidak ada yang kurang pada Dia. Sehingga saudara, dalam segala perkara yang kita alami, kekayaan Allah akan sanggup menyelesaikan semuanya. Itu sebabnya Dia berkata bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Allah itu adalah Allah yang kaya. Saudara, kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, hanya dikatakan bahwa Allah itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Maka dari terjemahan ini kita bisa berpikir bahwa kata kaya di situ adalah kata keterangan. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, maka gramatika dari kata kaya di sana itu sebenarnya adalah kata kerja partisip yang menegaskan bahwa Tuhan menyatakan kekayaannya secara terus-menerus bagi orang yang berseru kepada Dia. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan itu bukan hanya kaya, tetapi Dia menyatakan kekayaannya bagi kita. Ketika kita hidup dalam iman dan kita buktikan iman kita itu dengan berseru kepadanya, maka Allah itu akan menyatakan kekayaannya terus-menerus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara tidak akan diizinkan dipermalukan karena Allah itu kaya dan Dia akan menyatakan kekayaannya di dalam kehidupan saudara. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang kurang dari Tuhan? Kalau Dia Allah yang berotoritas, berkuasa, kalau Dia Allah yang kaya. Itu sebabnya saudara, orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Puji Tuhan saudara, saat ini apapun keadaan kehidupan saudara, maka hiduplah dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan, dan dengan demikian saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Saudara tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Allah itu adalah Allah yang berotoritas. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di malam hari ini. Firman-Nya menjamin bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, karena Allah tidak pilih kasih. Kalau orang itu hidup dalam iman, siapapun dia, bagaimanapun statusnya, Allah membela dan tidak mengizinkan orang itu dipermalukan. Alasan kedua, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Tuhan bagi semua orang yang berseru kepada Dia. Dan kemudian Allah itu juga adalah Allah yang kaya bagi semua orang yang berseru kepada Dia. Itu artinya saudara, sebagai aplikasinya, jika kita hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela kita dan tidak akan mengizinkan kita dipermalukan, karena Dia tidak pilih kasih. Apapun status kita hari ini, Tuhan membela kita. Dan karena Allah itu berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia.
Dan karena Allah itu adalah Allah yang kaya dan akan menyatakan kekayaannya bagi kita, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita raih janji firman Tuhan bahwa kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan firman-Mu yang dahsyat. Jaminan dan janji firman-Mu luar biasa bagi kami hari ini, Tuhan, di mana Engkau menjamin bahwa kami yang percaya kepadamu dan setiap orang yang percaya kepadamu, ya Tuhan, tidak akan Engkau izinkan dipermalukan. Engkau membela, dan alasan bahwa orang yang percaya kepadamu tidak akan dipermalukan karena Engkau Allah peduli, tidak membeda-bedakan. Siapapun kami, kalau kami hidup dalam iman, Engkau membela kami. Dan karena Engkau Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun masalah kami, apapun penyakit kami, Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan. Dan karena Engkau Allah yang kaya dan akan menyatakan kekayaan-Mu bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Ajar kami melangkah dan terus melangkah dalam iman kepadamu, ya Tuhan. Inilah doa kami mau terapkan firman-Mu, kami mau raih janji-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau,
Kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan. Berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter.
Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan,
Tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani, ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju, ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini, Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak
presiden, wakil presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.